para alim ulama, para aulia menyebutkan ada 4 perkara penting yang harus kita mujahadahkan di dalam bulan Ramadan. Apakah 4 perkara penting itu? Yang pertama, mujahadah kita dan riyadhah kita di dalam bulan Ramadan ini adalah tarkut ta'am. Yang pertama adalah meninggalkan makan. Kenapa menjadi penting bagi kita untuk meninggalkan makan? Karena kesalahan pertama yang dilakukan oleh Sayyidah Hawa dengan Nabiullah Adam alaihissalam adalah kesalahan terkait makanan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Adam, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin." Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam, lalu diciptakan dari diri Nabi Adam itu Sayyidah Hawa, maka Allah perintahkan Nabi Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, makanlah sesuka hatimu apa yang ada di dalam surga. Tapi satu, jangan sekali-kali kamu dekati, jangan dekat, jangan makan dari buah yang ada dari pohon yang aku larang ini. Kalau kamu dekat, kalau sampai kamu makan buah dari pohon yang aku larang ini, maka kamu akan tergolong orang yang zalim." Apa yang terjadi? Di dalam taman yang indah, di dalam kebun yang lebat dengan tumbuh-tumbuhan, maka pada saat itu Sayyidah Hawa melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Apa yang dilarang Allah dikerjakan oleh Sayyidah Hawa. Dia mendekati pohon itu lalu kemudian memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam, karena cinta kepada istrinya, Nabi Adam pun ikut memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam pun ikut memakan buah dari pohon larangan yang dinamakan oleh iblis dengan pohon khuldi. Maka kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Sayyidah Hawa pada saat berada di dalam taman yang indah itu adalah ia memakan makanan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kita riyadhah dan mujahadah untuk meninggalkan makan. Bahkan Allah sedang melatih kita untuk tidak memakan yang halal agar kita terbiasa untuk tidak mendekati sesuatu yang haram. Kita makan nasi halal, kita merokok makruh, kita minum air halal. Tapi kenapa ketika di siang hari bulan Ramadan kita dilarang? Allah sedang melatih kita untuk menahan diri kita dari sesuatu yang halal agar kita terbiasa menahan diri dari sesuatu yang haram. Maka puasa ini menjadi bagian dari cara kita untuk mujahadah, untuk kita riyadhah meninggalkan makanan. Mulai sekarang kita berlatih untuk tidak terlalu banyak memikirkan makanan. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, siapa yang kepentingannya, siapa yang pikirannya banyak memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Sayyidina Ali menasihati kita, siapa yang dalam hidup ini banyak mikir makan. Dia pikir makanan saja dia pikirkan, maka nilai orang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Maka puasa mengajarkan kita tarkut ta'am, berlatih untuk meninggalkan makanan. Tidak selalu hidup ini tentang makan. Ada kalanya kita berpikir meninggalkan makanan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para aulia-aulia Allah, para wali Allah mengajarkan kita dengan puasa ini riyadhah. Riyadhah yang kedua adalah tarkul manam, di mana dengan puasa ini kita meninggalkan tidur. Di malam hari mungkin ada orang yang capek pulang kerja, ada orang yang siangnya capek beraktivitas, di malam hari mereka harus beristirahat. Namun kita dilatih untuk meninggalkan tidur. Kita dilatih meninggalkan tempat tidur kita, berlatih meninggalkan istri kita, berlatih meninggalkan keluarga kita, untuk kita hidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Sehingga di bulan Ramadan inilah kita dilatih mempersedikit tidur kita, bukan memperbanyak tidur kita. Jadi kita dilatih sedikit tidur, bukan banyak
Kita kadang kebalikan, malamnya kita beribadah, siangnya kita habiskan untuk tidur. Ada orang yang pekerjaannya tidur saja, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, malamnya tidur lagi. Maka puasa seperti itu tidak akan memberi dampak positif bagi orang itu. Maka oleh karena itulah puasa ini melatih kita tarkul manam, meninggalkan banyak tidur, mempersedikit tidur untuk kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh di sepanjang bulan Ramadan. Makanya kenapa dalam hadis baginda Nabi disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang qama qiyamul lail, siapa yang tinggalkan tempat tidurnya, dia salat tarawih, dia salat hajat, dia salat tasbih, dia salat taubat, dia salat tahajud, dia salat witir, dia tinggalkan tidurnya, dia qiyamul lail, dia banyak beribadah kepada Allah. Siapa yang qiyamul lail karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Ini bahasan bagi orang yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, riyadhah kita di dalam bulan Ramadan yang ketiga adalah tarkul kalam. Tarkul kalam itu artinya meninggalkan banyak bicara. Kita rubah sekarang. Kalau kemarin di luar bulan Ramadan kita banyak bicara, menceritakan aib-aib orang lain, mungkin kita menggibah, kita banyak bicara politik, kita banyak bicara dunia, kita banyak bicara bisnis. Maka di sepanjang bulan Ramadan ini kita diminta, kita dilatih untuk meninggalkan banyak bicara. Jika kita ingin bicara, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka di bulan Ramadan kita diajarkan kalaupun harus berbicara, jadikan bicara kita adalah Al-Quran. Kalaupun di bulan Ramadan ini kita harus bicara, jadikan bicara kita adalah zikrullah. Kalaupun kita bicara di bulan Ramadan, jadikan bicara kita adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat, riyadhah kita yang keempat di dalam bulan Ramadan ini adalah tarkul anam. Hendaknya kita meninggalkan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan manusia? Kita dilatih untuk uzlah. Jadikan kolbu kita ini menyingkir dari kebanyakan manusia. Kalau selama ini mungkin kita terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang kita, kita terlalu sensitif dengan perkataan orang lain, maka puasa melatih kita untuk menutup telinga kolbu kita dari mendengarkan ucapan-ucapan buruk orang lain tentang kita. Hendaknya kita jadikan kolbu kita ini beruzlah, menyingkir dari manusia untuk kita mendekatkan kolbu kita ini kepada pemilik manusia. Kita menjauh tarkul anam wa taqarrub ila rabbil anam. Kita menjauh dari manusia dan mendekatkan kolbu kita dari yang maha menciptakan manusia.